Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semua baik ya? Alhamdulillah. Semua masuk pada sore hari ini? Alhamdulillah masuk semua ya. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, di sini kita akan belajar bersama dalam akidah akhlak. Dibuka pada bab 10 ya. Kita akan belajar tentang nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi ilmu pengetahuan. Oke, di situ dijelaskan dalam Quran surat apa anak-anak? Iya bagus, dalam Quran surat At-Taubah ayat 122 dijelaskan bahwasannya kita semuanya dituntut untuk menuntut ilmu dan berbagi kepada sesama. Di sini semuanya sudah bisa baca Al-Quran. Alhamdulillah, dengan tartil bisa. Dengan tajwid semuanya sudah bisa kan? Oke, alhamdulillah semuanya sudah bisa. Langsung saja kita semua baca Quran surat At-Taubah ayat 122 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Kita baca bersama-sama artinya. Artinya, tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka itu beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya. Supaya apa? Supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Baik, maksud dari Quran surat At-Taubah ayat 122 ini siapa yang tahu? Maknanya siapa yang tahu? Di terjemahan itu sudah disinggung sedikit-sedikit ya. Terus apa yang kalian pahami tentang Quran surat At-Taubah ini? Baik, langsung saja ya. Dalam Quran surat At-Taubah ini sudah jelas maknanya, yakni bahwasanya sebagian orang mukmin itu memang diharuskan untuk pergi ke medan perang pada waktu itu. Untuk apa? Untuk membela agama Allah. Tapi sebagian yang lain, bukan semuanya, jadi sebagian orang mukmin saja ya. Sebagiannya kemana? Sebagiannya dituntut untuk menuntut ilmu. Untuk apa? Karena apapun yang kita kerjakan, jika tidak didasari dengan ilmu, jika tidak didasari dengan pengetahuan, akan sia-sia. Misalnya bagaimana? Misalnya kita lagi puasa ya. Kita tuh nggak tahu, kita hanya ikut-ikut. Oh, puasa itu tidak minum. Ya sudah, kita tidak minum, tidak makan. Tapi kita sendiri tidak tahu apa saja yang dilarang dalam puasa itu. Kita hanya yang kita tahu tuh hanya tidak boleh makan, tidak boleh minum. Padahal tidak hanya itu. Puasa itu juga harus menahan hawa nafsu dari hal-hal yang membatalkan puasa. Oke, jadi ilmu itu sangat penting ya. Sangat penting. Dan kita jika sudah menuntut ilmu, tidak hanya menuntut ilmu saja, kita sudah belajar, sudah bisa, kita juga harus mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang paling penting, kita juga harus bisa mengamalkan kepada sesama. Kita harus berbagi, jika ada orang yang belum tahu, kita nasihati. Jika ada orang yang pengen tahu, kita kasih tahu. Jika ada orang yang di lingkungan itu pergaulannya masih buruk, sedangkan kita itu sudah tahu bahwa tugas kita yakni berdakwah, menyiarkan agama. Dan dalam Quran surat At-Taubah itu dijelaskan bahwa orang yang menuntut ilmu dan berbagi kepada sesama itu sama dengan orang yang
pergi ke medan perang untuk membela agama Allah. Wah, kita tidak bisa jika kita masih kecil, kita takut untuk perang. Di zaman sekarang juga tidak ada perang, kita tidak tahu. Tugas kita apa? Tugas kita menuntut ilmu dan berdakwah kepada sesama. Apalagi kalian masih sekolah, kalau ada teman, bagaimana sih caranya menuntut ilmu dan berbagi itu, Bu Guru? Ya, sangat mudah sekali. Kita ada teman kita lagi susah, teman yang lain mengejek, bagaimana sikap kita? Kita punya ilmu, kita punya akhlak. Oh iya ya, kata Bu Guru, kalau ada teman yang susah tidak boleh diejek, kata Bu Guru, kita harus menasehati. Jadi kita menasehati, itulah ilmu itu dicari. Kita ini sekolah juga menuntut ilmu, meskipun kita online karena lagi ada gejala di Indonesia, di negara, di bumi kita ini, bahwa kita ini diharuskan untuk belajar meskipun via online. Oke, bagaimana hadis menuntut ilmu dalam agama? Hadis menuntut ilmu dalam agama dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang artinya, barang siapa yang meniti suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan untuknya jalan menuju surga. Tuh, Allah saja sudah menjamin, sudah melancarkan jalannya menuju surga. Bagi siapa? Bagi semua yang menuntut ilmu. Itu kan, semuanya harus menuntut ilmu. Kita di sini juga semuanya menuntut ilmu. Alhamdulillah ya, tinggal kita harus berbagi kepada sesama. Lantas, apa sih hikmah dan manfaat menuntut ilmu itu? Semua itu banyak sekali hikmah dan manfaatnya. Yang pertama, dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim, bahwasanya orang yang menuntut ilmu itu akan mendapatkan pahala yang terus mengalir. Pahalanya itu akan menjadi amal jariah kita. Meskipun kita sudah meninggal, tapi apabila kita menuntut ilmu dan berbagi kepada sesama, pahalanya, jika orang itu masih mengerjakan, pahalanya masih mengalir ke kita, padahal kita sudah meninggal. Tuh kan, bagus sekali ini. Jadi jangan pernah memendam ilmu kita saja, kita tidak mau mengamalkannya kepada sesama, itu tidak baik. Dan barang siapa yang berada di jalan Allah, sungguhnya Allah berfirman, barang siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, berarti dia berada di jalan Allah hingga pulang. Tuh, apabila kita pergi ke sekolah, kita niatnya menuntut ilmu, tidak niat aneh-aneh ya. Nanti aku mau main, di sekolah bisa main. Bisa sih seperti itu, tapi kurang, luruskan niat dulu. Aku ingin menuntut ilmu, aku ingin dapat pahala, aku ingin dapat pengetahuan yang banyak, yang luas, biar bisa berbagi kepada orang tua saya, biar bisa berbagi kepada teman-teman, orang sekitar. Lah, kalau sudah lurus niat kita, maka apa jaminan Allah? Allah akan senantiasa kita itu ada di jalan Allah hingga pulang. Allah senantiasa melindungi kita hingga pulang, tuh kan, Masya Allah. Dan dimudahkan jalannya menuju surga, karena Allah berfirman, barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama, pasti Allah membuat mudah baginya jalan menuju surga. Tuh, Masya Allah banget kan. Jadi jangan pernah malas untuk menuntut ilmu, dan jangan hanya dipendam saja ilmu itu. Karena apa? Karena ilmu tanpa amal umpama pohon tanpa buahnya. Tuh, kalian bisa ibaratin, di sini ada pohon mangga. Ini pohon mangga tuh memang daunnya tuh lebat, tapi dia tidak berbuah. Dan sampingnya ada pohon mangga, tapi dia buahnya segar-segar. Orang-orang pasti pilih yang mana? Pasti pilih yang berbuah kan? Yang dicari orangnya pasti yang berbuah. Ya seperti itu, jika kita pandai, kita menuntut ilmu, kita pandai segala macam, kita sudah menuntut ilmu kemana-mana, ilmu kita banyak, tapi kita pendam saja. Semua orang tuh tanya, kita nggak mau jawab. Ada orang yang salah, kita biarin. Jadinya apa? Jadinya dia seperti pohon mangga yang tanpa buah. Tidak ada manfaat, hanya manfaat untuk dirinya sendiri, tidak ada amal jariah untuk sesama. Oke, lanjut ke tokoh-tokoh teladan siapa aja pada masa dahulu. Ada Imam Maliki,
Ada Imam Hanafi, Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Ibnu Sina, dan Imam Hambali. Siapa saja mereka itu? Mereka adalah tauladan bagi kita. Mereka adalah pakar ilmu pengetahuan. Kita kupas satu-satu, yakni Imam Maliki. Siapa Imam Maliki itu? Imam Maliki, nama lengkapnya adalah Abi Abdillah Maliki bin Anas. Beliau lahir di Madinah tahun 716 Masehi. Beliau sudah menciptakan bukunya apa saja, yakni Al-Muwatta. Imam Malik ini adalah gurunya Imam Syafi'i. Yang kedua ada Imam Hanafi. Imam Hanafi nama lengkapnya adalah An-Nu'man bin Sabit. Beliau adalah tokoh ilmuwan dalam bidang ilmu fikih. Ilmu fikih dikuasai oleh Imam Hanafi ya, yaitu ilmu yang mempelajari tentang tata cara beribadah dan muamalah. Lahir tahun 700 Masehi di Kufah. Nanti ada Imam Ghazali. Imam Ghazali nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau lahir di Iran tahun 1058 Masehi. Beliau tokoh yang terkenal dalam bidang ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu filsafat, dan ilmu akhlak. Selanjutnya ada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nama lengkapnya adalah Muhammad ibnu Idris bin Abbas bin Utsman Asy-Syafi'i. Beliau dilahirkan di Palestina tahun 767 Masehi. Selanjutnya ada Ibnu Sina. Ibnu Sina nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Huzaini bin Abdullah Ibnu Sina. Beliau adalah tokoh dalam bidang kedokteran dan filsafat. Selanjutnya ada Imam Hambali. Imam Hambali nama lengkapnya adalah Ahmad bin Hambal Asy-Syaibani. Beliau lahir di Baghdad tahun 855 Masehi. Ajarannya terkenal dengan nama Mazhab Hambali. Oke, sampai di sini dulu ya anak-anak. Barang siapa kalau ada yang kurang paham, silakan dipertanyakan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.